Halo guys, yuk kita jumpa lagi di mata kuliah analisa. Kita mulai dengan pertemuan yang berikutnya adalah analisis rasio. Nah, analisis rasio ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan analisis rasio itu kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan yang terakhir adalah rasio pasar. Kita mulai dengan analisis rasio yang pertama. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dua rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Atau hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada dua rasio yang sering digunakan, yaitu ada rasio lancar atau current ratio dan quick ratio. Nah, dengan current ratio. Nah, atau rasio lancar. Nah, rasio lancar ini itu apa sih? Rasio lancar adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, saya rasa kalau untuk rasio-rasio gini ini Anda sudah banyak belajar di manajemen keuangan. Nah, rumusnya adalah total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Nah, terus artinya apa rumus ini? Kalau Anda dulu rumus sudah belajar di mata kuliah manajemen keuangan. Di mata kuliah analisa ini, rumus dari sebuah rasio pasti ada artinya. Nah, untuk current ratio ini dengan rumus seperti itu, artinya seberapa banyak aset lancar perusahaan bila digunakan untuk menutup kewajiban lancar perusahaan. Nah, bingung. Sekarang kita mulai contoh. Nah, ini misalnya ada contoh. Masing-masing dari Anda sudah mempunyai laporan keuangan semua. Coba diambil. Kita coba mencari rasio lancarnya. Karena rasionya yaitu kalau untuk ini contohnya tahun 2014 dan tahun 2015 saya ambil contoh. Nah, ini rasio lancar itu kan nih, rasio lancar rumusnya total aset lancar dibagi sorry, kita hapus dulu ya, miring guys. Rumusnya total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Total aset lancarnya berapa tahun 2014? 2 juta. Dibagi 1.100.000. Yang 2015 berapa? Nah, contohnya ini. Nah, 2014 ketemu berapa rasio lancarnya? Ketemu 1,82 kali. Sedangkan 2015 ketemu 1,30 kali. Nah, sekarang artinya apa nih?
jawaban ini. Kalau Anda di manajemen keuangan sudah bisa mendapatkan rumus ini gampang seperti di manajemen keuangan. Tetapi di sini ada artinya. Nih. Artinya kita lihat tahun 2014 ya. Nih, tahun 2014 dulu. Nih, yang kita baca yang ini. Tahun 2014, perusahaan mempunyai aset lancar sebanyak perusahaan mempunyai aset lancar sebanyak 1,82 kali kewajiban lancarnya. Atau dengan kata lain, setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,82 aset lancar. Nah, tadi takaran rasio itu kan gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Mengukur kemampuan perusahaan. Seberapa mampunya perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi, kewajibannya Rp1. Setiap kewajiban Rp1 ini, perusahaan itu menggunakan 1,82 aset. Sampai di sini. Coba dipahami dulu. Sekarang kita lihat tahun 2015. Nih, tahun 2015. Tahun 2015, perusahaan mempunyai aset lancar sebanyak 1,3 kalinya kewajiban lancar. Berarti kalau antara aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar itu, ini aset lancarnya 1,3, ini kewajiban lancarnya 1. Artinya apa? Artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,3 aset lancar. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah rasio lancar tahun 2014 itu akan lebih baik bila dibanding tahun 2015. Coba dilihat ya. Tahun 2014 lebih baik dibanding 2015. Kenapa? Karena memiliki rasio yang lebih besar. Sehingga dapat dikatakan likuiditas perusahaan tahun 2014 lebih baik jika dibanding dengan tahun 2015. Sampai di sini. Jika Anda masih bingung, boleh diulang lagi dari awal. Itu ya. Kalau untuk video ini, saya lanjutkan dengan quick ratio. Nah, quick ratio atau rasio yang sangat lancar. Quick ratio itu apa sih? Nih, quick ratio itu adalah rasio di antara aktiva lancar yang dikurangi persediaan dan utang lancar.
rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Kalau yang tadi, current rasio itu apa? Pokoknya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Kalau yang quick ratio dikurangi persediaan. Baru dibandingkan dengan utang lancar. Nah, ini tidak memperhitungkan persediaan karena apa? Persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Kenapa dikatakan kurang liquid? Karena kalau mau menjadikan uang, persediaan itu harus melalui proses produksi dulu. Kalau kas mau dijadikan uang, tinggal ambil. Kalau rekening di bank mau dijadikan uang, tinggal ambil ke bank. Itu rasio yang itu adalah item yang sangat lancar, item aktiva lancar yang sangat lancar. Nah, sedang persediaan kenapa tidak? Karena kalau mau menguangkan dia harus masuk ke produksi dulu. Diproduksi dulu baru menjadi finished good, kemudian dijual menjadi uang. Jadi perlu beberapa saat untuk menjadi uang. Itu alasannya. Quick ratio kenapa kok harus dikurangi dengan persediaan? Nah, jadi rumusnya seperti ini. Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Kita ambil contoh dulu. Nih ya. Contohnya kalau misalnya kasnya sekian. Kasnya ini 700 bagi ini. Jadi quick ratio itu kan total kewajiban lancar. Total quick ratio itu kan kas ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Kas tambah piutangnya berapa? 1.200.000 dibagi 1.100.000. Yang 2015 1.200.000 dibagi 1.600.000. Nah, yang tahun 2014 ketemu 1,09 kali. Yang 2015 ketemu berapa? 0,75 kali. Nah, ini untuk contoh. Nah, terus sekarang ini sampai di sini sama seperti di mata kuliah manajemen keuangan. Sekarang kita mata kuliah analisa. Ini kita artikan apa artinya 1,09 dan 0,75 kali ini. Nih, tahun 2014. Tahun 2014, perusahaan mempunyai aktiva lancar selain persediaan sebanyak 1,09 kalinya kewajiban lancar. Atau kalau dikatakan aktiva lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar itu 1 dibanding 1,09 dibanding 1. Artinya apa? Setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,09 aktiva lancar selain persediaan. Tuh ya, 2015. Tahun 2015, perusahaan mempunyai aktiva lancar selain persediaan sebanyak 0,75 kali kewajiban lancar. Atau aktiva lancar jika dibanding dengan kewajiban lancar, aktiva lancarnya adalah 0,75 dibanding 1. Artinya, setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,75 aktiva lancar selain persediaan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya rasio sangat lancar
quick ratio tahun 2014 itu lebih baik bila dibanding tahun 2015. Karena apa? Karena memiliki rasio lebih besar, sehingga dapat dikatakan likuiditas perusahaan tahun 2014 itu lebih baik jika dibanding dengan tahun 2015. Itu. Kemudian cash ratio. Nah, cash ratio itu apa sih? Cash ratio itu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa uang kas atau setara dengan kas yang tersedia untuk membayar hutang jangka pendek. Tolong dibedakan ya antara current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio tadi aktiva lancar saja dibanding dengan hutang jangka pendek. Quick ratio tadi aktiva lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Kalau cash ratio itu adalah kas dan setara dengan kas. Apa sih setara dengan kas? Setara dengan kas itu adalah uang yang ada di bank, deposito berjangka, itu yang mudah untuk diuangkan, cepat diambil di bank, itu kas dan setara kas. Dibandingkan dengan utang jangka pendek. Itu ya. Terus rumusnya apa? Kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Ambilkan contohnya. Nih. Nih, kas tahun 2014, 2015. Nih, kas dan setara kas. Ini cuma kas saja, karena setara kasnya banknya nggak ada ya. Rekening bank, kas besar, kas kecilnya nggak ada, tidak dipisah. Jadi ini kita ambil kasnya saja. Ini yang 700. Dibagi dengan kewajiban lancar. Nih, kewajiban lancarnya. Ya, dibagi dengan ini dibagi ya. Nah. Terus 2015. Sama nih. Kasnya 500. Oke, 500. Kewajiban lancarnya berapa? 1.600.000. Oke, 1.600.000. Terus ketemunya berapa? Nih. Itu tahun 2014. Tahun 2014 ketemunya adalah 0,64 kali dan tahun 2015 hasilnya berapa? Tahun 2015 0,31 kali. Nah, ini sekarang kita artikan. 0,64 kali ini mana coba yang lebih baik? Kita lihat ya analisanya. Nih yang tadi. Ini ya, 2014 ini. Ini 2015. Sorry, dipakai yang ini aja warnanya ganti. Nih, 2015. Nah. Nih, sekarang tahun 2014. Tahun 2014, perusahaan mempunyai kas sebanyak 0,64 kali total kewajiban lancar. Kas dibanding dengan total kewajiban lancarnya, itu bisa dikatakan 0,68 dibanding 1. Dengan kata lain, artinya apa? Setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,64 kas.
Itu untuk tahun 2004. Nah, sekarang untuk tahun 2015 bagaimana? Nih. Bentar, warna biru ya 2015. Nih, untuk tahun 2015-nya bagaimana? Perusahaan mempunyai kas sebanyak 0,3 kali total kewajiban lancarnya. Atau 0,31 dibanding 1. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah kewajiban lancar itu dijamin oleh 0,1 kas. Nah, terus kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar yang segera jatuh tempo dengan menggunakan kas tahun 2014 lebih baik jika dibanding tahun 2015. Kenapa lebih baik 2014? Karena lebih besar rasionya. Itu ya. Sampai di sini. Kita lanjutkan dengan rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini, rasio ini melihat beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada kegiatan tertentu. Nah, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik ditanam pada aktiva yang lain yang lebih produktif. Nah, sekarang macam-macam rasio aktivitas itu apa saja sih? Yuk kita pelajari yuk. Yang pertama. Yang pertama adalah rasio perputaran piutang. Nah, rasio perputaran ini mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Nah, rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja karena memberi keukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih. Semakin lama jangka waktu pelunasan piutang, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Nah, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Jadi, rasio perputaran piutang ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif pengelolaannya piutang. Nah, jadi nanti kalau kalian mencoba untuk membandingkan 2 tahun, 2 periode akuntansi, perputaran piutang, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang hasilnya nanti lebih besar. Ya. Kan dengan perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi ini menandakan makin tingginya persediaan berputar dalam 1 tahun. Nah, hal ini menandakan
efektivitas manajemen persediaan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Lah, harga pokok penjualan ini ada di mana? Ada di rugi laba. Itu ya. Kemudian, semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif juga pengelolaan persediaannya. Nah, kita lanjutkan dengan perputaran aktiva tetap. Nah, rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Nah, semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan persediaannya. Kemudian, perputaran total aktiva. Nah, rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaiknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan mengeluarkan investasi atau modalnya. Nah, rasio ini merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, mungkin itu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan analisis rasio yang bagian kedua nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk rumus-rumusnya silakan Anda juga buka buku manajemen keuangan yang dulu pernah Anda pelajari, sehingga dalam menghitung rasio Anda sudah lebih lancar lagi. Anda tinggal menganalisa dari materi saya ini. Begitu, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih.